Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi setupnya seperti ini. Ini matahari, ini katakanlah asteroidnya atau komet. Tentunya kita asumsikan masanya matahari jauh lebih besar daripada masa asteroid atau komet. Nah, dari trigonometri sederhana kita bisa menarik hubungan. Pertama, kalau Anda perhatikan, garis asimptotik ini saya punya hubungan 2V ditambah delta itu sama dengan pi radian atau 180. Maka dari situ saya punya kaitan antara delta per 2 sama dengan pi per 2 dikurang V. Di sistem ini observable atau kuantitas yang akan kita cari, yang akan kita hitung itu adalah delta. Karena delta ini sudut yang memparameterisasi seberapa besar defleksi dari si asteroid atau si komet ini relatif terhadap garis lurus seandainya tidak ada gaya gravitasi. Ya, Anda bisa lihat besar delta ini menunjukkan besar defleksi atau besar kelengkungan dari lintasan komet. Dan makin besar kelengkungan atau defleksi ini tentunya berpengaruh dipengaruhi dari berapa besar kekuatan gaya gravitasinya, ya kan? Jadi delta ini yang akan kita hitung dari bagaimana kita bisa menghitung delta dari parameter-parameter sistem yang tersedia atau yang bisa diukur atau bisa diobservasi. Oke, selanjutnya relasi trigonometri kedua. Saya punya sudut theta ya, ditambah V ya, dari garis imajiner ini juga memberikan kondisi P. Maka saya punya V bisa dinyatakan sebagai P dikurang theta. Jadi dua hasil ini ya, saya bisa masukkan salah satu ke keduanya, ke yang satunya lagi, maka saya dapatkan relasi delta dinyatakan dalam theta. Ya, delta dinyatakan dalam theta, bukan dalam V. Kalau theta per 2 adalah, maksud saya, kalau delta per 2 adalah theta dikurang pi per 2, maka sinus dari delta per 2 tentunya adalah sinus dari theta min pi per 2. Ya kan, dari relasi trigonometri kita tahu bahwa itu adalah minus cos theta. Sekarang tentunya secara dinamikanya yang membuat komet atau asteroid ini terdefleksi atau berbelok tentunya karena persamaan dari conic section atau persamaan dari irisan kerucut yang menjadi solusi dari persamaan inverse square yang tadi kita cari solusinya. Nah, pertanyaan saya adalah dari persamaan irisan kerucut ini, theta ini menunjukkan parameter apa di sistem yang saya gambar. Kalau Anda perhatikan, misalnya ini matahari dan ini adalah objek astronomi lain, planet ataupun asteroid ya. R-nya itu diparameterisasi oleh ini. Theta-nya di mana? Theta-nya saya ukur relatif terhadap sumbu horizontal, ya kan? Kalau di sini maka theta-nya di sini. Kalau sekarang dia bergerak ada di sini, ya, maka ini R-nya, theta-nya di sini. Jadi Anda lihat dalam diagram yang saya gambar di awal, yang berkaitan dengan theta pada solusi irisan kerucut
itu tiada lain daripada sudut theta besar yang saya gambar tadi, ya kan? Itulah kenapa saya namakan dia dengan notasi yang sama, theta, karena memang itu menggambarkan dua besaran yang sama. Oke. Saya butuh ruang, saya bisa hapus di sini. Nah, kita bisa menggunakan persamaan irisan kerucut ini. Saya gunakan ini. Bagaimana menggunakannya? Sekarang tinjau kasus ketika area di Jauta Beringga. Area di Jauta Beringga itu bisa berarti bahwa meteoroidnya kondisi ketika datang, ya, incoming particle dari Jauta Beringga, ataupun kondisi setelah terdefleksi, outgoing particle. Jadi kondisi pada Jauta Beringga bisa di arah incoming ataupun di arah outgoing. Apa yang terjadi dengan solusi dengan persamaan irisan kerucut tersebut? Anda lihat kalau ini ada Jauta Beringga, maka satu-satunya kondisi yang membuat R-nya Jauta Beringga adalah bahwa penyebutnya haruslah 0. Di sini saya punya kondisi bahwa 1 plus epsilon cos theta. Di sini saya namakan theta Jauta Beringga, ya. Karena inilah ada sudut di mana R-nya Jauta Beringga. Ini haruslah 0. Dan ini saya identifikasi sebagai sudut theta tersebut. Maka kalau begitu 1 plus epsilon cos theta besar, tadi sudah saya hapus relasinya, ya, ini sama dengan 0. Dan kita tahu tadi cos theta adalah minus dari sin delta per 2. Maka saya punya relasi min epsilon sinus delta per 2 sama dengan 0. Dari sini saya bisa tulis bahwa sinus delta per 2 ini sama dengan 1 epsilon. Ya. Sinus delta per 2 ini sama dengan 1 epsilon. Oke. Nah, dari sini saya bisa menghitung tangan. Ya. Tangan delta per 2 itu bisa didapatkan dari relasi trigonometri sinus delta per 2 per cosinus delta per 2. Cosinus delta per 2 itu tiada lain daripada akar 1 dikurang sinus kuadrat delta per 2. Saya sudah tahu sinus delta per 2 adalah 1 epsilon, maka ini 1 epsilon, ini 1 epsilon kuadrat. Atau saya bisa sederhanakan, Anda bisa cek dengan mudah bahwa ini tidak lain daripada 1 per
akar epsilon kuadrat min 1. Dimana epsilon tadi seperti tadi adalah eksentrisitas. Maka dengan demikian, kalau saya masukkan tadi epsilonnya adalah epsilon, saya tulis lagi di sini, akar 1 plus 2 E L kuadrat per mu K kuadrat. Maka saya masukkan ini ke situ, tinggal A kuadratkan, lalu di 1 ditambah ini dikurang 1, satunya tercancel. Anda bisa lihat bahwa tanggung jawab delta per 2 itu dapat Anda tulis langsung saja, hasilnya adalah L akar